meja istirahat. Meja Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan 4 orang pria tertampan di channel ini. Tapi satunya tertampar. lagi pulang kampung. Iya, lagi pulang kampung. Bersama dengan Puspo, TKI dan Mas Cip. Edisi yang ketiga sudah ini. Kita mau sedikit gibah tentang ini Medsos. media sosial yang lagi viral yaitu TikTok. Pasti punya aplikasinya. Enggak punya. Cintaku bukan di Dah, kita nggak bahas masalah aja kita. Yang mau kita bahas adalah masalah beberapa teman-teman yang bikin konten tentang toleransi. Tapi sebelum kita ngobrolin itu, jangan lupa teman-teman subscribe, Like, share, komen. komen. Kalau bisa komen ya. Teng. Ada ini juga apa? Ada Ada giveaway. masukan juga. Bisa nanti ada giveaway juga bisa. Ada masukan juga buat kita di sini karena kami adalah para manusia biasa yang ingin membagi ilmu, men-share dan berbagi pengalaman juga dan ikut membicarakan sesuatu yang memang perlu kita bicarakan di meja. Hari ini ada makanan atau kue tradisional ya, Mas? Iya. Karena ini ada di Kalimantan Tengah, di Barito Utara. Ada wadah 2 kali sakit. Ini apa namanya? Kue 2 kali sakit. Apa, Mas? Di dadar baru digulung. Dadar gulung. Dadar gulung. Ini dibikin dalamnya apa, Mas? Itu ada Kelapa lah. kelapa serut. Mungkin kalau di Jawa namanya ini lain, yang Semar Mendem itu lain ya. Mungkin teman-teman di rumah pada tahu. Kalau ini ini. Pisang. Nah, ini yang mungkin teman-teman semua baru tahu nih. Ini namanya roti pisang ya, Mas. Roti pisang. Banana cake. Ya teman-teman, ada penjelasan dulu tentang kue tradisional yang ada di meja istirahat kali ini. Tadi yang pertama sudah dijelaskan Mas TK, itu namanya adalah Kue 2 kali sakit. dadar gulung. Yang dalamnya itu Ada kelapa. harganya murah, cuma 1000-an. Kelapa dan gula merah. Gula merah. Nah, kalau ini apa tadi namanya, Mas? Goreng. Roti goreng. Mungkin kalau di apa sih? Yang lagi viral tuh ya. Odading. Mirip odading. Mungkin ya ini roti goreng. Kemudian roti pisang di sini ada 3 jenis. Ini yang mahal, malah yang dibikin dari kentang. Ini harganya 2 kali lipat, yaitu 2.000. Murah ya. Sedangkan kalau yang roti pisang memang benar-benar pisang nih, harganya cuma 1.000. Jadi kebetulan kayak saya nih baru mendownload satu aplikasi yang terkenal yaitu TikTok. Agak heran juga di aplikasi tersebut memang rame, bener rame. Berbagai macam kegiatan, mulai ada yang musik, joget, nyanyi, membagi pengalaman, menghujat dan lain sebagainya macam ada di situ semua. Tapi by the way mungkin katanya itu demi konten. Cuma lah apa iya sih kalau demi konten kita lalu menghalalkan berbagai macam cara membuat konten yang itu nggak benar gitu loh. Iya nggak? Iya. Instagram apa TikTok apa? Kalau Mas Jibruli lebih ke Instagram atau Lebih TikTok? ke Instagram. Instagram Iya. ya. Kalau Mas TK Facebook masih. Instagram, Facebook. Mas TK masih Friendster. Facebook. TikTok nggak Mas ya? Enggak. Nah, kita sering juga ngeliat Instagram uploadannya TikTok. Iya. Konten yang isinya toleransi agama, tapi kadang-kadang isinya malah membanding-bandingkan dengan agama lain. Itulah menurut saya agak risih sih melihatnya. Jadi seolah-olah ini loh agama gue paling keren, ini loh agama gue paling beken gitu. Itu kalau menurut saya sih. Kalau Mas Jip sendiri ngelihat kondisi kayak gitu gimana? Geram sih Mas. Kalau membanding-bandingkan Seolah-olah itu. sebenarnya kalau misalnya kayak yang muslim mau dakwah aja Iya. gitu ya. Mau konten lagu Islami aja gitu ya. Tapi kalau yang ada sih beberapa saya ngelihat, jadi dia ada men-share potongan-potongan ayat di kitab sucinya, tapi dibandingkan juga dengan kitab suci yang lain gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih itu bukan cerminan toleransi, tapi itu kebablasan. Nggak tahu kalau Mas TK gimana?
sebenarnya salah di forum saja. Salah forum. Salah forum. Karena di TikTok itu tidak serta merta orang yang seyakinan dengan kita. Sementara di Indonesia ini adalah multi keyakinan kan. Iya. Multi agama. Jadi kita harus menghargai lah. Oke lah, masing-masing individu menyatakan bahwa agamanya yang terbaik. Karena kita meyakini itu kan, otomatis. Mungkin ada teman yang Muslim menyatakan agamanya baik, yang non Muslim agamanya pun yang baik. Semua tuh agama baik sebenarnya bagi pemeluknya. Betul. Tapi kita tidak boleh memaksakan atau melukai perasaan orang lain dengan kontennya kita gitu lah. Iya. Cara kita. Jadi teman-teman semua, kita perlu mengedukasi diri kita kalau mau bikin konten itu seperti apa. Misal kalau menurut TK sama Chip, misalnya bikin konten, kalau kita mau ngomongin toleransi, iya kita bisa memunculkan mungkin tetangga, saling bertetangga yang berbeda agama, hidup berdampingan gitu ya. Nah, itu bagus. Tanpa harus melihat isi ajaran si tetangga ini seperti ini, nggak perlu lah ya. Kayak ada juga konten saya tadi pagi baru lihat, itu ada seorang perempuan beragama Katolik. Dia berteman dengan 2 orang perempuan muslimah, dan mereka berteman itu dari perempuan muslimahnya itu tidak bercadar sampai sekarang bercadar, dan mereka bertiga tetap jadi sahabat baik. Dan itu kan untuk konten seperti itu bagus kalau menurut saya, artinya toleransi tanpa harus menyenggol intisari ajaran agama orang gitu ya. Kreator TikTok dia membuat konten, aku lulusan sebuah sekolah agama pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 aku berpindah agama karena menurutku Tuhannya agama ini lebih baik ini. Kalau menurut saya itu di-share untuk internal mereka sih nggak masalah gitu ya. Ini kalau menurut pikiran saya, orang-orang yang berasal dari agama dia sebelumnya pasti akan berpikir loh, berarti dia pindah agama ke agama ini, kemudian dibuat konten TikTok banyak nih, dia viral nih. Pasti komentarnya bagus ya atau apa gitu. Tapi kalau menurut saya ada satu, buat apa dia memamerkan kepindahan agamanya untuk dijadikan sebuah konten? Kalau dijadikan sebuah pengalaman hidup menurut saya nggak masalah, tapi ini menurut saya jadikan konten, kesannya ada kayak apa ya? Kan menurut TK gimana? Menurut saya begini, kalau orang menganggap agama yang sebelumnya itu kurang baik, pindah agama itu gitu. Malah begini, malah mencerminkan pemahaman dia seperti apa dengan agama. Lebih ke situ sebenarnya. Berarti sebelumnya dia tidak beragama dengan baik gitu ya? Iya. Ya, menurut pindah saya, ke agama manapun kalau kita tidak memahami agama kita dengan baik. Kecuali dia bilang gini, saya pindah agama ke sini tanpa harus jelasin macam-macam, tapi saya hubungannya dengan keluarga saya masih bagus. Nah itu kan menurut saya masih nggak apa-apa aja, tanpa harus membuat kata-kata yang mungkin menyakiti agama yang sebelumnya. Terus banyak juga di sini nih konten-konten di TikTok ini sering kayaknya menyudutkan salah satu agama. Satu pihak. Kita nggak bisa ya ngomongin di sini ya, tapi yang pasti di situ dia jelaskan bahwa dulu ketika aku beragama ini aku sering mabuk-mabukan, aku sering ini, tapi sekarang pindah ke agama ini itu dibikin TikTok. Menurut saya sih itu bukan level yang bagus untuk seorang manusia menyampaikan sebuah toleransi gitu. Itu bukan agamanya sebenarnya. Itu kan pribadinya Pribadi. ya. Mau pindah ke agama planet dan sebagainya. Bahkan orang yang tidak punya agama pun kadang-kadang ada yang punya perilakunya bagus gitu ya. Lebih ke diri kita masing-masing sebenarnya. Ya harapannya sih the last. Ibaratnya dia mencap agama itu paling the best sejagat ini. Iya. Kalau perilakunya memang seperti itu. Nah ini kan ada konten juga nih. Kakak agamanya ini ya, nggak jadi ngefan kan akhirnya jadi kemudian yang punya konten itu merepostnya menjadi sebuah konten. Dibuatnya sebuah konten komentar orang, akhirnya viral. FYP bahasanya kalau di TikTok. Kalau menurut saya itu sih bukan sebuah hal yang bagus ya. Mengidolakan seseorang tuh boleh. Ya.
dengan catatan yang kita idolakan itu adalah bukan agamanya gitu, bukan agamanya. Tapi oke lah kalau memang dia mengidola ulama, ada mengidola tokoh agama itu wajar. Tapi kalau mengidolakan orang biasa berdasarkan agama itu salah sebenarnya. Kita bisa mengidolakan orang biasa berdasarkan prestasi. Iya. Apakah seseorang ini bisa sebagai Contoh. contoh kita, Iya, contoh. Betul. figur yang kita Figur, ya. contohi. Oke, jelas. Itu sebenarnya bukan masalah agamanya. Karena di vlog-vlog kita sebelumnya kita mungkin katanya durasinya agak panjang karena tema kita pada vlog 3 ini terkait dengan konten TikTok toleransi. Jadi kita juga mau memberi saran nih buat teman-teman. Mungkin saran pertama dari Mas Sip dulu nih buat teman-teman yang hobi bikin konten toleransi. Apalagi sekarang kan ada itu UU ITE ya. UU ITE, tapi kayak entahlah UU ITE apakah mengatur itu, saya nggak tahu. Iya. Kayaknya ini bebas aja orang bikin gitu ya. Saran aja sih buat teman-teman yang suka bikin konten kreator, bijaklah dalam bermedia sosial. Karena sekarang kan lebih rentan, kita nggak tahu perasaan orang gimana. Ntar dulu, hari ini kita temanya serius ya. Iya, lebih serius. Lanjut. Ya itu aja sih, bijaklah dalam bermedia sosial. Kalau saya sih biasanya mau itu kita perilaku ya, itu perilaku. Mau kita itu perilaku keseharian ataupun perilaku dalam bermedsos itu tergantung kita berteman dengan siapa. Iya. Biasanya lingkungan mempengaruhi. Betul. Apakah ini teman kita nih banyak yang melakukan negatif atau positif, itu mempengaruhi di keseharian kita. Itu ada pepatah Banjar bilang, bakawan dengan orang jual parfum itu kita bisa keikutan harum. Ya, betul. Bakawan dengan orang kreatif kita mungkin keikutan kreatif. Bakawan dengan orang pintar, harap kita dibunguli. Berarti porsinya di inilah ya. Porsinya di bukan ikut pintar tapi dibodohi. Iya, dibodohi. Guyon. Yang pasti kalau kita berteman dengan orang yang wawasannya luas, ya otomatis kita juga wawasan kita Luas, ikut keciprat. keciprat. Nah, Oh, ya bahasanya kalau kita memang lingkungan sedikit banyak berpengaruh terhadap kita ya. Tapi balik lagi tadi masalah konten kreator atau konten yang karena temanya kita hari ini adalah toleransi. Jadi kalau menurut saya sendiri teman-teman semua, anggaplah ini perwakilan dari suara para netizen ya, yang akan menikmati konten-kontennya teman-teman semua di rumah. Buatlah konten yang edukatif, walaupun itu mau toleransi, berbeda agama, atau temanya tentang satu keluarga beda agama, itu sah-sah aja diangkat, tetapi jangan sampai mungkin dalam satu layar membandingkan firman kitab ini dengan firman kitab ini, atau membandingkan kehidupannya ketika aku dulu beragama ini dengan beragama ini. Itu menurut saya itu tidak perlu dimunculkan. Kalau memang mau memunculkan, bilang tempatnya. Ya, bilang aja mungkin ketika aku punya masa lalu yang kelam, sekarang aku sudah menemukan ini. Jadi bikin orang itu teredukasi dan terinspirasi itu bukan berarti harus membuat konten yang toleransinya kebablasan, pakai backsound yang merinding-rinding, tapi ending-endingnya kami sebagai netizen juga berpikir, bagus sih kontennya, tapi kok menohok sekali ya begitu ya. Jadi kesannya kayak kenapa kita tidak bikin konten toleransi yang sifatnya lebih mengunggulkan Indonesia? Apalagi ini kan bulan Satu Nusa Satu Bangsa nih, bulan Sumpah Pemuda, bahwa Indonesia ini terdiri dari 6 agama sekarang ya, 6 kepercayaan. Toleransi itu bisa kita munculkan mungkin dari kita bekerja sama, kita mungkin bertetangga, mungkin kita melakukan yang agama A sedang melakukan kegiatan keagamaan, kemudian agama B, C itu melakukan kegiatan misalnya pengamanan, membantu dan lain sebagainya macam kegotong royongan. Jadi intinya adalah kita sepakat ya bahwa mau lepas. Intinya sepakat bahwa konten walaupun sekarang agak zamannya sudah beda, tapi setidaknya kita tetap menjunjung tinggi makna dari toleransi itu seperti apa. Oke, setuju ya? Setuju. Nah, oke buat teman-teman, mungkin itu hari ini meja istirahat kita sedikit agak serius hari ini karena penting
buat anda semua, kita semua, dan kami Rentan. para netizen Masalah yang agama tuh rentan. Netizen yang kami kan beriman. netizen ya. Netizen yang Kami kadang-kadang mau komen, oh ya Benar. sama, kita betul juga. Netizen juga kalau mau komen juga harus yang betul ya. Iya. Jangan komen. Enak perutnya. Jadi kadang-kadang kita ngelihat komentarnya, akhirnya direpost. Kenapa kakak kok nggak pindah agama aja? Jadi akhirnya dibuat konten lah pertanyaan anda itu sama yang punya konten. Jadi akhirnya ini nggak akan selesai gitu ya. Kalau bisa kita menjadi netizen pun harus bijaksana dan harus luas hatinya. Kalau melihat sesuatu, komentarilah sesuatu dengan baik Sesuai porsi. sesuai porsi ini. Oke, itu dulu mungkin ya. Iya. Kami bertiga di episode ini mohon undur diri dulu. Kenapa setiap ending tuh aku mau ketawa ya? Ciri khas. Ciri khasnya ya. Oke, kita nanti akan lanjut lagi di vlog kita yang keempat. Kita mungkin masih membahas tentang perilaku-perilaku di media sosial dan lain sebagainya macam. Kalau hari ini temanya toleransi, mungkin yang akan datang temanya tentang aib rumah tangga mungkin. Itu rame lagi dibahas. Oke teman-teman semua, akhirnya kami dari meja istirahat dari Kalimantan Tengah yang damai dan sejahtera. Kalau ada salah-salah kata, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Salam silaturahmi, salam Indonesia Raya, salam satu nusa satu bangsa, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam toleransi, banyak salamnya. Akhirnya wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.